Apa hukumnya sekolah di SD, SMP, SMA, universitas campur baur laki-laki perempuan? Pertama, Islam sangat menganjurkan untuk membatasi pergaulan antara wanita dan laki-laki. Rasulullah SAW pun juga mengabarkan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita. Dan kita lihat sendiri, Pak, sekolah-sekolah yang sifatnya itu campur baur, pasti akan terjadi zina. Zina mata, zina telinga, zina hati. Ya. Bahkan sampai kepada terjerumus kepada perzinahan bersetubuh. Nah, itu kita lihat. Tidak bisa kita pungkiri hal seperti itu. Maka sekarang ya, ketika antum menyekolahkan anak antum di tempat-tempat seperti itu, apa antum merasa yakin anak antum akan selamat? Jika antum berkata, saya yakin Ustadz, soalnya anak saya ini lulusan pesantren Ustadz, insya Allah imannya kuat. Justru lulusan pesantren itu yang paling nggak kuat, Mas. Kenapa? Di pesantren nggak biasa. Pas sekolah campur baur, ya, ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, anak saya ini dulu, padahal saya sudah pesantrenkan Ustadz, di sekolah agama dari SD, SMP, SMA. Kemudian saya kuliahkan dia, sekarang kok mulai malas sholat, mulai malas ngaji. Saya bilang ke si ibu tersebut, Bu, yang salah itu ibu. Ibu menganggap anak ibu sudah hebat imannya ya, karena sudah disekolahkan pesantren dari SD, SMP, SMA. Lalu ibu menganggap, anak saya insya Allah imannya sudah kuat, nggak bakalan tergoda dan yang lainnya. Emangnya boneka? Emangnya dia bukan manusia yang tidak punya perasaan? Emangnya dia nggak normal? Belum tentu. Sekuat apapun iman seseorang, tapi kalau tiap hari terus di situ, lama-lama akan tergoda juga. Ini kesalahan orang tua seperti itu, Pak. Dia menyandarkan kepada iman anaknya, karena dia merasa yakin anaknya insya Allah sudah kuat imannya. Apalagi anak saya sudah hafal Quran. Belum tentu. Kalau para Rasulullah saja nggak pede sama para sahabatnya, padahal keimanan para sahabat jangan tanya. Maka dari itu orang tua yang cerdas tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Iya. Keselamatan agama anak itu segala-galanya. Jangan hanya sebatas karena ingin meraih dunianya, dicampakkannya, ya, akidah dan agamanya. Musibah. Apabila kita ingat maksiat masa lalu kita sholat taubat. Setiap ingat maksiat selalu sholat taubat. Apakah boleh sholat taubat itu dilakukan berkali-kali? Saya belum dapat perbuatan itu dilakukan para sahabat. Yang ada adalah kalau dia jatuh kepada dosa, segera ingat Allah baru sholat taubat. Adapun setiap ingat dosa langsung sholat taubat, ini butuh dalil. Ya. Maka setiap kita ingat dosa, segera kita memperbaharui taubat kita. Tidak perlu kita sholat taubat lagi. Ya.
Selalu ketika kita ingat dosa, segera kita beristighfar kepada Allah. Kita taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami boleh nggak menyebut pemberian-pemberian yang dilakukan kepada istrinya, Ustadz? Karena istri kadang-kadang kufur sama suaminya, Ustadz. Akhi, hanya karena istri kufur kemudian antum menghalalkan segala cara, ya, mengungkit-ungkit pemberian itu haram, bahkan termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu jadi halal gitu gara-gara itu. Kalau istri kufur sama antum, jangan mengungkit-ungkit pemberian antum kepada dia. Masih ada kok cari cara lain untuk mengingatkan dia, untuk menasihati dia. Masih banyak cara lain. Sebab kalau misalnya kita kesal sama istri lalu kita ungkit-ungkit pemberian kita, batal sudah. Karena disebutkan dalam ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan cara mengungkit. Pemberian yang kita berikan kepada istri sedekah tidak? Sedekah. Kemudian kita batalkan dengan cara mengungkit-ungkit, jangan. Masih ada cara yang lain, Pak, untuk menasihati istri. Ya, masih ada cara yang lain. Dalam walimah boleh nggak sih muter nasyid yang tidak ada musiknya, Ustadz? Akhi, kalau di zaman dahulu memang Rasulullah SAW mengizinkan dalam walimah itu anak-anak kecil ya bersyair sambil memukul apa? Rebana. Ya. Maka apakah yang seperti ini diperbolehkan nasyid? Kata Syekh Utsaimin boleh asal tidak disertai apa? Musik, hanya rebana saja. Kemudian anak kecil, bukan orang gede. Iya. Dan itu pun juga tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Apakah hibah harus diserah terimakan kepada yang diberi hibah sehingga dikelola dan dikuasai? Lah kalau enggak dikasih diserahkan bukan hibah namanya. Saya ngasih buat si fulan tapi dikasihnya nanti setelah saya meninggal dunia, itu wasiat namanya, Pak, bukan hibah. Kalau hibah itu antum bawa mobil nih buat kamu, selesai, kita serah terimakan waktu itu juga. Jadi milik dia, selesai, itu namanya hibah. Adapun kita berkata mobil ini buat si fulan tapi nanti setelah saya meninggal, berarti itu namanya apa? Wasiat. Ya. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah bersabda la wasiyata li warith. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Bagaimana bermakmum kepada orang yang punya keyakinan bahwa hadis boleh diambil sebagian saja? Baiknya nggak usah. Karena kalau dikatakan boleh diambil sebagian saja, berarti apa? Boleh dibuang sebagian yang lain. Ini bisa kufur, Pak. Inilah akhlak Yahudi. Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lainnya? Ini akhlak Yahudi ini. Kalau ada orang punya keyakinan Al-Quran boleh diambil sebagian, boleh dibuang sebagian, bisa kafir dia. Demikian pula hadis Nabi SAW. Musibah itu. Yang lebih baik nggak usah beriman kepada orang seperti itu.
bermakmum maksudnya. Saya menghafal hadis dan membaca syarahnya sendiri. Boleh enggak ya Ustadz? Baiknya kalau kita mau mengikuti metode salaf, ya, belajar hadis itu harus sifatnya talaki. Talaki itu duduk langsung kepada guru, membacakan hadis-hadis kepada guru yang memang piawai dalam ilmu dalam hadis. Itu metode salaf terdahulu seperti itu, Pak. Adapun antum baca hadis sendiri, baca syarahnya sendiri, saya khawatir pertama terjemahannya salah. Sementara antum belum bisa bahasa Arab. Kalau antum bisa bahasa Arab, yang kedua antum akan mengandalkan pemahaman. Sementara keilmuan antum belum kokoh. Dan bisa jadi akan terjadi salah faham. Ya, makanya para ulama terdahulu menganjurkan supaya kita talaki langsung kepada para masyayikh, kepada para ulama. Ya, itu yang lebih selamat, Pak. Bukannya tidak boleh kita baca buku, boleh, nggak apa-apa. Ya, untuk semakin menambah pengetahuan kita baca buku juga. Tapi kita juga duduk di majelis ta'lim, mengambil ilmu. Boleh enggak sih Ustadz minta kepada Allah supaya dikasih jabatan di kantor? Mas, pertama, kira-kira antum siap enggak dengan pertanggungjawaban jabatan tersebut? Jangan cuma mikirin jabatan tinggi, gaji gede gitu kan. Tapi yang antum pikirkan yang pertama kali bukan gajinya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Antum merasa saya insya Allah siap dan saya mampu. Ya, boleh nggak saya minta jabatan, ya Allah naikkan jabatan saya di kantor saya? Boleh kalau memang tujuan Anda adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, ya Allah, jadikan saya direktur. Karena dengan saya jadi direktur, saya bisa lebih mengatur dakwah, saya bisa punya pengaruh dan yang lainnya, berikan pengaruh dan antum juga mampu. Ya, silakan saja. Adapun kemudian minta naik jabatan hanya sebatas karena ingin dapat fulus banyak, hanya karena dunia saja, nggak bagus, Pak. Iya. Karena itu hanya menambah beban hisab saja pada hari kiamat. Bagaimana menasihati teman kita yang terkena pemahaman sufi dan dia mengatakan bahwa ada seorang yang lebih utama dari sahabat Nabi? Masya Allah. Menghadapi orang seperti ini, Pak, harus kita pahamkan dulu tentang bagaimana metode, ya, memahami dalil. Karena orang-orang sufi punya keyakinan ada selain Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang boleh jadikan dalil. Apa itu? Mimpi wali, wangsit. Jadi menurut mereka mimpi wali itu pasti benar, wangsit para wali itu pasti benar. Nah ini dulu yang harus dihancurkan, Pak. Tegakkan hujah kepada dia bahwa wali itu manusia biasa. Iya. Pahamkan dia bahwa yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia paham betul bahwa yang maksum hanya Rasul, sedangkan wali tidak maksum, wali bisa jatuh kepada apa?
kesalahan, kita katakan kepada dia, para sahabat wali bukan? Para sahabat wali Allah bukan? Wali Allah semuanya. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Para sahabat atau orang belakangan? Kalau dia berkata, oh guru saya lebih hebat dari para sahabat, kita katakan kepada dia, ya, apakah gurumu ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang memuji guru kamu? Kalau para sahabat jelas Allah sendiri yang langsung memuji, Rasulullah sendiri yang memuji, gurumu mana dalilnya? Ya, ada yang memuji dia. Nah ini ya akhwal Islam, memang pemikiran seperti ini yang harus kita hancurkan, karena yang seperti ini bisa merusak Islam. Sebab kalau wali sudah dianggap mahfuz, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin salah, berarti si wali itu nanti seenaknya, Pak. Makanya tidak aneh ada sebagian orang yang dikatanya wali dia punya sertifikat masuk surga, Pak. Iya wallah. Sampai murid-muridnya ada yang sampai jual sawah buat dapat sertifikat masuk surga itu. Sampai dia, orang yang dianggap wali ini berkata, Nabi Muhammad pernah datang ke saya dan mencium lutut saya. Benar, Pak. Ini kan merusak akidah, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan kita nggak butuh Al-Quran, nggak butuh hadis, apa yang diucapkan wali udah cukup sudah. Dan ini menjadi sebuah peluang yang besar, orang nanti ngaku wali, padahal tujuannya ingin menghancurkan apa? Islam. Makanya lihat orang Syiah mengatakan apa? Imam kami maksum, nggak mungkin salah. Lalu mereka mengatakan para sahabat semua kafir. Al-Quran yang ada ini sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Ketika ditanya, lalu Al-Quran yang asli yang mana? Yang dibawa oleh imam kami. Mana dong? Belum ada, nanti imam yang ke-12 akan keluar membawa Quran yang asli. Kan jadi permainan setan. Iya. Tapi ketika kita mengatakan Al-Quran, hadis, siapapun boleh diterima dan ditolak kecuali Rasulullah SAW, jelas sudah. Tidak akan dipermainkan lagi oleh siapapun juga, Pak. Tidak akan siapapun yang mengaku dirinya wali sekalipun, tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tolak, jelas. Maka agama akan senantiasa murni insya Allah. Tapi kalau sudah mengatakan wali, nggak mungkin salah, wali pasti benar, ya akhi. Bahkan sampai-sampai, Pak, saya mendengar sendiri itu, ada orang berkata begini, kiai itu tuh wali, dia kalau minum arak tuh sampai kerongkongan jadi air. Bener, Pak, Masya Allah. Jadinya diajarin belet. Mana ada arak diminum sampai kerongkongan jadi air? Ya, gak mungkin. La haula wala quwata. Ini keyakinan khurafat ini, ya gara-gara seperti itu, Pak. Ya. Kalau terlewat zuhur dan asar, maghrib, yang mana harus dikerjakan dulu? Harus tartib. Zuhur dulu, baru asar, baru apa? Maghrib, atas pendapat yang rajih, itu dulu. Maksud firman Allah, ya Allah sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil. Maksud menyayangiku di waktu aku kecil apa, Ustadz?
Dan kalau tidak menyayangi anaknya di waktu kecil, apakah doa ini bisa sampai ke orang tua? Ya. Emang antum kurang kasih sayang ya? Orang tua antum gak sayang sama antum. Ya. Kalau orang tua antum gak sayang sama antum gak bakalan ada di dunia ini, mas. Buktinya antum masih hidup kok. Kalau nggak sayang dimasukkan ke sampah, udah sana mati sana. Tapi karena masih ada rasa kasih sayang, antum masih hidup. Jadi ya, ingat bahwa firman Allah itu jangan ditolak dengan akal. Saya punya tetangga, tentu ada wanitanya, Ustadz. Terkadang saya bingung, Ustadz. Kalau menyapa otomatis melihat wajah. Dan apabila tidak menyapa khawatir disebut sombong. Gimana sikap saya? Sekarang saya mau tanya sama antum. Kira-kira antum terfitnah nggak sama dia? Masalahnya anak tetangga saya ini cantik banget, Ustadz. Saya takut terfitnah. Ya udah, tundukkan pandanganmu. Allah yang memerintahkan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangan. Memang kalau menegur itu harus melihat wajah ya? Hah? Enggak. Ketika antum datang, Bu, assalamualaikum, gimana kabarnya? Sambil ngelihat kemana? Ya. Kalau dia bilang, kamu tuh kalau negor saya kenapa sih nggak mau ngelihat wajah saya? Bilang ke dia, iya Bu, karena saya menghormati ibu. Karena wajah ibu kan buat suami ibu, bukan buat saya. Iya. Tapi kalau dia udah peot nenek-nenek, yang antum juga nggak bakalan ini, nggak masalah. Iya. Karena ilat larangannya sudah tidak ada. Iya. Kalau tidak bisa akikah di hari ke-7, bagaimana Ustadz? Imam Syafi'i berkata penyebutan hari ke-7 itu bukan batasan. Dari mana kita tahu bahwa itu bukan batasan? Karena ada hadis lain yang menunjukkan kepadanya, yaitu hadis anak itu tergadai oleh akikahnya. Berarti selama belum diakikahkan statusnya masih tergadai. Maka dari itu dari hadis ini kita bisa pahami bahwa sabda Nabi, anak itu diakikahkan di hari ke-7-nya. Kata-kata hari ke-7 itu bukan batasan. Dan itu pendapat yang rajih. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan batasan. Iya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.